yang terkasih, salam dalam kasih Kristus. Tuhan datang lagi menampakkan dirinya kepada semua murid. Sudah beberapa kali ia menampakkan dirinya kepada mereka, tetapi tetap saja mereka masih ragu-ragu. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Yesus pemimpin kepada hidup dan telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh, orang banyak yang sangat berkeheranan mengerumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kamu adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan daku, Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah
doaku. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ketahuilah Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila aku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri dan segera tertidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, bukalah arti kitab suci bagi kami, dan kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Dan ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, salam dalam kasih Kristus. Tuhan datang lagi menampakkan dirinya kepada semua murid. Sudah beberapa kali ia menampakkan dirinya kepada mereka, tetapi tetap saja mereka masih ragu-ragu dan belum percaya bahwa Dia telah bangkit. Pada Minggu Paskah ketiga hari ini, melalui Injil Lukas, Yesus dikisahkan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ia menunjukkan tangan dan lambungnya, bahkan sampai meminta makanan dari mereka untuk menunjukkan bahwa Dia telah bangkit dengan tubuh yang baru. Dan bahwa mereka, para muridnya, sedang tidak melihat hantu, karena hantu tidak ada daging dan tak ada tulang. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, murid-murid Tuhan Yesus ternyata amat lamban untuk mengerti. Maka Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Berarti saudara-saudariku, berkat mengenal, membaca, merenungkan, dan mencintai kitab suci, kita dibawa untuk mengenal Tuhan Yesus yang telah bangkit. Kita dibawa untuk mengalami pengalaman Paskah. Pengalaman Paskah tidak hanya soal kubur kosong, soal penampakan demi penampakan, tetapi juga soal mengerti isi kitab suci. Mengenal Yesus bukan hanya lewat penampakan-penampakan, tetapi juga melalui pengenalan akan isi kitab suci. Mengenal Tuhan Yesus bukan hanya dengan melakukan liturgi-liturgi gereja, dengan menyanyikan lagu-lagu yang bagus, yang indah-indah, megah-megah, doa-doa yang puitis, dekor-dekor dan gambar-gambar tentang Yesus yang luar biasa bagusnya. Tetapi mengenal Yesus dapat juga dan bahkan lebih jelas melalui kitab suci. Membaca, merenungkan, mencintai kitab suci dengan sungguh-sungguh. Di sana kita dibawa untuk mengenal
Yesus yang telah bangkit untuk mengalami pengalaman Paskah. Dengan mengenal isi kitab suci, kita akan percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari mati. Dia telah mengalahkan dosa dan maut. Dia membawa damai sejahtera. Dia membawa kemenangan. Dengan bekal telah mengerti isi kitab suci dan telah percaya bahwa Dia telah bangkit, Yesus membaptis murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksi tentang Dia yang telah bangkit dari mati. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita hanya bisa menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, saksi-saksi yang sejati, kalau kita sendiri sungguh-sungguh mencintai kitab suci. Kalau kita sendiri setia membaca dan merenungkan kitab suci, dari kesetiaan membaca dan merenungkan kitab suci, mencintai kitab suci sehari-hari, kita dengan sendirinya dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya bagi dunia tentang Dia yang telah bangkit. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.